warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman sekeyakinan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Semoga acara ini sesuai dengan petunjuk Rasul dan kita dihadiri oleh baginda Nabi Agung Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqad min syajaratin mubarak zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsassuha nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim hakada fafarraja bainahuma as-sababa wal wusta. Bersyukur kita kehadirat Allah pada suasana yang sangat berbahagia ini, di mana hari ini kita berkumpul dalam acara pengesahan harta amanah melalui santunan yatim piatu. Tak lupa kita pun berterima kasih kepada Nabi Agung, Nabi pilihan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama ilahiyah, agama yang datang turun dari langit, dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kebenarannya secara konseptual, rasional, logis, dan kebenarannya bisa diterima oleh semua kalangan. Maka dasar dan sasaran Islam adalah membangun peradaban manusia dari sejak manusia pertama atas dasar rukun iman yang menjadi keyakinan dan rukun Islam menjadi perbuatan. Kesatuan rukun iman dan rukun iman itulah akhirnya ujung tombaknya adalah akhlak yang menjadi etika dan estetika. Bahkan Al-Quran sering menyebutnya adalah uswatun hasanah. Mengenai sejarah ini, izinkan saya untuk menjelaskan peradaban Islam agar tidak keliru memahami harta amanah. Berdasarkan fakta sejarah dan peradaban Islam, ketika Allah belum menciptakan apapun di dunia ini, Allah memulainya dengan menciptakan
yang para asatid sering mengenalnya hadis laula. Kalau saja kami tidak menciptakan cahayamu, kami tidak bakal menciptakan dunia ini. Hadis Jabir menerangkan melalui kitab Madarijus Su'ud yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menyebut, Innallaha la khalaq, Allah tidak pernah menciptakan apapun qablal asya, sebelum menciptakan nur Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaduru bainal qudrah haitsu syaa, semua berjalan sesuai dengan kudrat dan iradat Allah. La qalamun, tidak pernah ada qalam. La jannatun, belum ada surga. La naru, juga belum ada neraka. Wala syamsun wala badrun, belum ada apapun. Maka Allah yang pertama menciptakan adalah nurun ala nurin, yang dalam istilah keseharian sering kita membaca melalui debat, nurun fauqa nur. Itulah kejadian yang sebenarnya ketika Al-Baqarah 34 menyatakan Nabi yang pertama Allah ciptakan adalah Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, maka ketika Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk bumi, semuanya tak terkecuali harus menyembah Adam, ternyata ada satu makhluk Allah yang tidak terima atas perintah itu, bernama Iblis. Sempat Adam bertanya, Ya Rabb, lima haula'il malaikah, kenapa seluruh malaikat dan seluruh makhluk menyembah? Mereka berjejer di belakangku, kata Adam. Apa jawaban Allah? Ingat Adam, mereka semua yang turuna ila nuri habibi, mereka melihat cahaya kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada hari itu belum ada yang disebut Muhammad bin Abdullah. Itulah pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Fakta sejarah dilanjutkan dengan kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Tidak jauh beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya, Ibrahim hidup di zaman Namrud, Musa hidup di zaman Fir'aun. Yang satu dibuang ke sungai Nil, yang satu dibuang ke rimba hutan, bernama Ibrahim. Kenapa? Karena pada masa itu dua raja punya aturan yang baku. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka selalu menghidupkan wanita-wanita yang lahir, tapi ketika laki-laki harus dibunuh karena dianggapnya akan mengganggu kestabilan negara dan kerajaan. Lebih parah lagi, Nabi yang sangat muda diangkat oleh Allah, dan itu bernama Yunus alaihissalam. Dari 124.000 nabi, tidak pernah ada yang diangkat mendapat risalah. Paling muda adalah Yunus alaihissalam. Beliau diangkat oleh Allah di usia 30 tahun. Dakwahnya hanya menghasilkan 2 orang. Yang satu Rubil, yang kedua Tan. Kaburlah seorang Yunus sampai dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan hiu. Itu yang dikisahkan dalam surat As-Saffat. Maka ketika Yunus
melakukan hal itu. Laukana annahu minal musabbahin, kalau saja Yunus bukan orang yang ahli bertasbih, la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, mereka akan hidup di perut ikan sampai kiamat. Itulah hebatnya zikrullah yang sering kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fakta sejarah tidak bisa terelakkan, dan itulah situasi ketika perjalanan demi perjalanan Nabi Adam alaihissalam dan semuanya bergelar alaihissalam. Kalau Bapak baca Adam alaihis, Ibrahim alaihis, Musa alaihis, Isa alaihis, kenapa Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada apa di balik? Belum pernah kita berpikir bagaimana dan siapa sebenarnya beliau. Maka ketika memperingati Isra Mi'raj atau Maulid Nabi atau acara apapun, kita tidak sadar menyebut, ayo kita peringati Nabi Agung dengan menyebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi, 3 nama di sana. Itulah judul yang sebelah menyatakan kemerdekaan. Hada min fadli Rabbi, itulah karunia dari yang Maha Kuasa. Walaupun kita tidak melupakan bagaimana jasa para pahlawan mereka berkorban demi dan untuk kemerdekaan, harta, tahta, nyawa sekalipun dikorbankan. Yang sekarang bagaimana? Sampaikah kita mengorbankan nyawa demi kemerdekaan? Subhanallah. Maka konsep harta amanah yang tadi disampaikan oleh pengatur acara boleh kita baca. Kata yang pertama ketika sejarah peradaban Islam di awal tahun dulu disebut sebelum Masehi, dan ketika lahir Nabi Isa alaihissalam menjadi istilah Masehi. Tahun pertama Nabi Isa lahir, 39 tahun Nabi Isa hidup di dunia, diangkat oleh Allah di usia 33. Setelah itu kosong dari kenabian, dan itu disebut zaman Patroh. Maka lahirlah seorang baginda Rasulullah dan bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui rahim Ibu Siti Aminah. Hari Senin 20 April 570 Masehi. 63 tahun beliau menjalani kehidupan. Ketika di usia 25 tahun tidak pernah tinggal khalwat dan khalwat, bermunajat di sebuah gua yang bernama Gua Hira. 15 tahun baginda Nabi mencari kebenaran yang hakiki. Di usianya 40 baru beliau diangkat mendapat risalah. Selesai baginda perjalanannya 633, dilanjutkan dengan khilafah Abu Bakar Siddiq selama 2 tahun. Dilanjutkan khilafah yang kedua bernama orang yang memang seorang jenderal dikangenin oleh Rasulullah. Bahagia amat kalau Islam ini dikuatkan oleh seorang jenderal itu bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memimpin hanya 10 tahun. Dilanjutkan dengan orang yang terkaya pada masa itu yang menjadi khilafah, itulah Khalifah Utsman. Lanjut kepada Ali
Thalib selama 4 tahun. Lanjut ke kerajaan pada saat itu bernama dinasti Umayyah, dan terakhir dinasti Abbasiyah. Islam 600 tahun tempat berjaya. Lahirlah seorang manusia istimewa yang melanjutkan perjalanan baginda di tahun 1077, dan itu bernama Sultanul Aulia Qutbur Rabbani wal Gausus Samadani, yang sering kita sebut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus berjalan di Indonesia, baru ada manusia. Pada saat itu belum disebut Indonesia, dan pada saat itu masih disebut Nusantara. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bersamaan dengan masa kehidupannya 4 imam madzhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Maliki, Imam Hambali, semuanya bersamaan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di Indonesia, sesuai dengan nama Indonesia ada 9 huruf, Pak. Orang yang dikenal di Indonesia wali Allah ada 9. Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan terakhir adalah wali Allah yang kita kenal di Jawa Barat. Beliau bernama Fatahillah Paletehan, dan disebut Tuan Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati tahun 1511. Pantas hari ini nanti ada sebuah pengesahan sebagai kesaksian kebenaran. Ada 2 hamba Allah yang diberi gelar Bambang Hidayatullah dan Syarif Hidayatullah, pelanjut yang mengagungkan asma Allah. Bagaimana Islam harus tetap maju, itu sebagai bentuk amanah dari beliau Bung Karno. Pertanyaannya, siapa Bung Karno sebenarnya yang hari ini kita rayakan, yang hari ini melalui santunan kita peringati, melalui kemerdekaan sekaligus nanti pengesahan harta amanah. Mari kita buka sejarah siapa sebetulnya Syekh Haji Muhammad Soekarno. Kalau saja Tuan Syekh Syarif Hidayatullah tahun 1511 dilanjutkan perjalanan penegakan Islam, baru lahir tahun 1901, dan pada hari itu belum ada istilah Indonesia, Pak, masih Nusantara. Betul. Baru lahirlah ketika Soekarno diamankan di Sukamiskin, beliau bermunajat, dan pada tahun itu keluar Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Belum digunakan istilah Indonesia, baru sampai Sumpah Pemuda. Baru di saat proklamasi kemerdekaan 1945, tepatnya 17 Agustus, kata Indonesia baru dibumingkan, didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu serta hadirin yang dimuliakan Allah belum pernah mendengar kata harta amanah kalau itu tidak identik dengan beliau Bung Karno. Apabila kita menyebut harta amanah, identik dengan Bapak bangsa. Orang tidak banyak tahu karena Soekarno adalah seorang proklamator Bapak bangsa yang menjadi panutan bangsa Indonesia, bahkan dikenal di seluruh dunia. Kalau saya boleh kasih bocoran, 1928 beliau berada di Sukamiskin. Malam Jumat Kliwon beliau menangis.
mencari kebenaran yang hakiki dan cinta Rasulnya betul-betul dibuktikan. Itulah beliau. Kalau ketika harta amanah yang disebut dari sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam dilanjutkan dengan keagungannya melalui baginda, hasil harta rampasan perang yang disebut harta Anfal, Rikas, Ma'dan, Intokiyah sekalipun, bahia Madinatun, sebuah kota yang kaya raya yang berada di atas lautan. Bahkan ada yang disebut peti tabut sakinah yang apabila ditarik sampai kiamat pun tidak bakal habis. Harta-harta itulah yang oleh Allah dijelaskan di surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Nanti orang bakal bertanya-tanya, apa itu harta anfal dan apa itu harta rampasan perang? Jawab oleh Muhammad, lillahi war rasul. Anfal itu adalah milik Allah dan Rasul. Perlu diketahui ibu bapak hadirin rahimahullah, saya pun belum lama membaca ayat ini, tidak kurang dari 3 bulan yang lalu, dan itu tersirat dalam surat Al-Asr ayat 6. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Wahai hambaku yang mulia Muhammad Rasulullah, kata Allah, kami tidak bakal ikut campur manusia di dunia. Engkau mau menyelamatkan manusia sedunia masuk surga semua, please. Makhluk yang ada di dunia mau dikenakan tak pun silakan, terserah. Karena beliaulah satu-satunya insan pilihan yang diberi manat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehebatannya beliau mendapat ruh Ahmad Muhammad yang masuk dan dirasakan nikmat kehidupannya oleh beliau. Bung Karno pun sama mendapat ruh Ahmad Muhammad. Pertanyaannya, apa itu Ahmad dan apa itu Muhammad? Surat Shaf ayat 6 menyatakan, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Manusia pertama yang diangkat dari Nabi insan pilihan bernama Ahmad bin Abdillah binti Aminah. Menurut bangsa Arab, orang yang hebat, orang yang tersanjung, orang yang dipuji, istilah bahasa Arab disebut Muhammad. Maka Ahmad bis sama, Muhammad bil ardi. Kalau Bapak nanya kepada para malaikat siapa itu, beliau, para malaikat pasti jawab, itulah Ahmad, dan dikenalnya di dunia disebut Muhammad. Hal ini dijelaskan dalam kitab Fathus Samad karangan Syekh An-Nawawi tahun 908 Hijriah. Beliau Bung Karno ketika di Sukamiskin mendapat ruh Ahmad Muhammad, maka beliaulah yang menyatakan, dan kita yakin beserta kagum berdasarkan keterangan para ulama, bahwa sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar Muhammad bin Abdillah itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa sallallahu alaihi wasallam? Nurullahul ladzi la yatfa, cahaya Allah yang tidak pernah padam. Oleh karena itulah, maka pantas ketika baginda menyatakan ana awwal syafi'in wa awwal musyafi', akulah manusia pertama yang akan memberi syafaat, dan akulah manusia pertama
yang diberi syafaat. Berarti ada yang memberi. Kalau menerima, siapa itu? Itulah syafaat. Maka ketika di akhirat nanti, yang sering dikenal di kalangan para asatid, bahwa di hari kiamat kita butuh syafaat, dan itu bernama syafaatul uzma. Istilah di dunia kita belum menemukan istilah syafaat. Maka kitab Burdah halaman 72, benderanya ditulis atau bannernya ditulis di depan, nusratun bi rasulillah wa la takunu nusrah bi rasulillah illa bi ittiba'i sunnatihi. Nusrah, pertolongan Rasulullah tidak bakal ketemu kecuali dengan punya sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong, jangan dipercaya kalau orang menyatakan bahwa tidak ada pertolongan Rasulullah. Memang siapa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa pertolongan Rasulullah? Amal apa yang kita korbankan kepada Allah, perjuangkan kepada Allah? Salat kita bisa dijual kepada Allah untuk memasukkan kita ke surga? Boro-boro. Itulah sebabnya hari ini kita berharap pertemuan ini dihadiri oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Alangkah baiknya kalau kita baca bersama, perlu dirunungkan bersama. 3 kali saja kalimat ini kita telah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Coba ditelah. Ketika kita menyatakan isbat tidak ada di dunia ini, bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan apapun, yang ada hanya Allah. La ilaha. Coba lanjutkan. Muhammadur Rasul. Ada waw di sana enggak, Pak? Siapa yang di tempat ini menyebut la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah pakai waw enggak, Pak? Enggak? Berarti siapa? Kalau pakai waw beda mananya, Pak? Pasti kalau pakai waw beda. Pak Jokowi dan Pak Anu pasti beda. Tapi ketika kita menyebut Allah, tidak pernah ada apapun kecuali Allah, dijawab berikut kalimatnya Muhammadur Rasul, tidak pakai waw. Ilustrasi, mohon izin sebentar. Ketika kita masuk masjid, coba kita perhatikan kalimat tulisan apa yang ada di dalam masjid. Yang sebelah kanan lapan Allah, sebelah kiri lapan Muhammad. Boleh yang sebelah kiri kita turunkan kata Muhammad di bawah lapan Allah, boleh nggak, Pak? Ya jelas nggak boleh. Berarti sejak la ilaha Muhammadur Rasulullah. Awas. Oleh karena itu bergembiralah hari ini. Harta amanah tidak pernah ada satupun di dunia ini yang bisa mencairkan kecuali mereka yang mendapat ruh Ahmad Muhammad. Alhamdulillah. Kedua, harta amanah tidak bakal bisa diberikan kecuali manusia-manusia pilihan Allah yang diberikan izin oleh Allah mengakbarkan dan mendapat anugerah
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti anak kecil, Pak. Guru saya di kelas ketika ngajar baca bismillah, anak pun baca bismillah. Masa guru dengan anaknya yang kelas 1 SD baca bismillah, lafadznya sama, artinya sama, tapi kepahamannya juga sama, tidak jauh beda. Apa bedanya kita dengan anak kecil? Yuk, mulai hari ini kita pelajari Allahumma bihaqqi bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itulah bismillah yang diakbarkan di zaman Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman, dilanjutkan oleh baginda, dilanjutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, terakhir beliau Syekh Haji Muhammad Soekarno. Subhanallah, yang sekarang telah dikiu-kiukan kepada Mr. X. Siapa itu? Dalam istilah Qurtubi disebut Khalifatullahul Kain. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Dan itu rahasia. Oleh karenanya lah, maka harta amanah ini milik lillahi war rasul, sesuai dengan cita-cita beliau Bung Karno untuk digunakan melalui santunan yatim piatu, nilainya 999.999 rupiah, kurang 1 rupiah. Kalau kurang 1 rupiah bisa disebut 1 miliar enggak, Pak? Enggak. Cari di mana yang 1 rupiah, dan itu rahasia. Silahkan kita yakini siapa dan apa makna 1 rupiah. Kedua, kenapa yatim? Paling tidak saya ingin menyampaikan ada 3 besar rencana program yayasan ini. Asma, pondok pesantren yang bernama Yayasan Asma'an. Harta amanah ini yang pertama akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren yatim piatu. Yang kedua untuk pembangunan Subang dan kesejahteraan rakyat. Lanjut ke Provinsi Jawa Barat, bahkan insya Allah sampai kelas Indonesia. Amin. Menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sering kita kenal dengan mercusuarnya dunia. Itulah cita-cita beliau Bung Karno, agar Indonesia ini menjadi negara terkaya di seluruh dunia. Mungkin, pasti. Kenapa? Hartanya sudah sulit dihitung, Pak. Kalau berbicara masalah harta, lillahi wa rasul. Subhanallah. Kenapa yatim yang bisa turun? Tidak yang lain. Boleh kita buka. Nabi berpesan, dan Nabi tidak pernah berangkat hari raya Idul Fitri, Pak, ke Masjidil Haram sebelum beliau menyelesaikan dulu problem yang ada di anak yatim. Subhanallah. Siapa yatim? Mereka ditinggal ayahnya, mereka ditinggal ibunya, nasibnya terlunta-lunta. Boleh kita bayangkan ketika anak yatim, anak-anak seperti gini, lari-lari di sekolah, lempar bola dengan temannya. Apa gerangan ketika pulang ke rumah? Menangis sejadi-jadinya yang merintih di hatinya. Kemana ayahku? Kemana ibuku? Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita waktu kecil? Dan bagaimana pula yatim itu ketika kita masih anak cucu kita terjadi? Siapa yang bisa menolong? Menangis anak itu. Oleh karena itu, yatimlah yang jadi perhatian. Konsep yatim ketika itu dilaksanakan, sesakit-sakitnya
orang kalau masih ada orang tua masih ada kasih sayang, tapi kalau sudah tidak ada orang tua nangis. Siapa yang memikirkan beli sepatunya, siapa yang memikirkan bajunya. Mudah-mudahan acara ini sesuai dengan petunjuk Nabi bahwa beliau menyampaikan ana wa kafilul yatim fil jannah, kami berada di surga beserta penanggung anak yatim. Dan kedua, Anda ingin sukses? Jawaban Nabi ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatiku mengeras. Kata Nabi, obat kerasnya hati Anda ingin dicintai Allah? Jawabannya dua. Satu, hatimu akan lembut dengan menyantuni anak yatim, dan kebutuhanmu akan kami penuhi, kata Allah. Subhanallah. Yuk kita berpikir mulai hari ini ke depan, bagaimana nasib ini, nasib anak yatim sesuai dengan petunjuk atas nama keluarga besar. Lebih khusus saya sendiri yang pada hari ini menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata dalam ceramah. Pasti banyak yang kurang berkenan di hati ibu bapak, mohon maaf. Kalau itu kebaikan murni pertolongan Allah dan Rasulnya, kalau salah itulah kesalahan dan kepengetahuan saya sampai hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi tidak saja hanya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di tempat ini, seluruh ruh ilahiyah dari kalangan para malaikat, para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, lebih khusus Insinyur Haji Soekarno dalam arwahnya bisa hadir pada hari ini. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.